Pengambilan keputusan oleh konsumen. Keputusan konsumen adalah proses pilihan yang dilakukan oleh individu ketika memilih di antara berbagai opsi yang tersedia. Ini melibatkan evaluasi dan seleksi berbagai alternatif yang berkaitan dengan produk, merek, atau toko. Perilaku berbeda. Setiap keputusan konsumen memerlukan perilaku yang berbeda dari individu. Hal ini karena setiap situasi pembelian dapat melibatkan pertimbangan yang unik seperti preferensi pribadi, anggaran, atau kondisi lingkungan. Keterkaitan dengan objek. Keputusan konsumen tidak hanya berkaitan dengan produk atau jasa yang dibeli, tetapi juga mencakup merek dan toko tempat pembelian dilakukan. Faktor-faktor seperti reputasi merek atau kualitas pelayanan toko dapat memengaruhi keputusan konsumen. Perilaku non-pembelian. Penting untuk diingat bahwa keputusan perilaku non-pembelian juga dapat berpengaruh pada keputusan pembelian. Misalnya, jika seorang konsumen memilih untuk menunda pembelian atau memilih produk dari merek yang berbeda, ini dapat memengaruhi hasil akhir dari keputusan pembelian. Pengambilan keputusan sebagai penyelesaian masalah melibatkan serangkaian langkah yang dirancang untuk menemukan solusi terbaik untuk masalah yang dihadapi oleh konsumen. Pertama-tama, proses dimulai dengan pengenalan masalah. Ini adalah tahap di mana konsumen menyadari kebutuhan atau masalah yang perlu dipecahkan, seperti kebutuhan akan produk atau layanan tertentu. Hal ini dipengaruhi oleh persepsi mengenai perbedaan antara kondisi ideal, di mana konsumen membandingkan antara harapan atau keinginan mereka dengan kondisi aktual, bagaimana konsumen mengevaluasi situasi saat ini. Kemudian, konsumen akan melakukan pencarian berbagai alternatif. Mereka akan mencari opsi atau solusi yang berpotensi memenuhi kebutuhan atau memecahkan masalah yang dihadapi dengan mencari informasi relevan dan mengaktifkan pengetahuan dan memori. Selanjutnya, konsumen akan mengevaluasi berbagai alternatif solusi yang ditemukan, melibatkan kepercayaan akan produk atau jasa dengan konsekuensinya, dan menggabungkan pengetahuan mengenai atribut, diantaranya harga, merek, dan asal produk untuk membuat pilihan. Setelah menimbang-nimbang, konsumen akan membuat keputusan pembelian. Mereka memilih satu alternatif solusi yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan atau preferensi mereka. Setelah melakukan pembelian, konsumen akan menggunakan pasca pembelian. Ini adalah tahap di mana konsumen mengalami produk atau layanan yang telah dibeli dan mengevaluasi pengalaman mereka untuk mengetahui hasil kerjanya, apakah keputusan yang diambil telah memenuhi harapan mereka atau perlu diperbaiki di masa mendatang. Dalam kenyataannya, proses pengambilan keputusan konsumen tidak selalu terjadi dalam urutan linear seperti yang dijelaskan dalam model. Hal tersebut sebagian menggambarkan kritik terhadap model pengambilan keputusan. Jarang sekali konsumen mengikuti langkah-langkah secara berurutan. Sebaliknya, proses ini lebih kompleks dengan adanya interaksi yang terus-menerus antara berbagai elemen, termasuk proses kognitif, perilaku, aspek lingkungan, dan sosial. Proses penyelesaian masalah yang terlibat dalam pengambilan keputusan konsumen juga dapat melibatkan banyak masalah dan keputusan yang berbeda. Konsumen sering dihadapkan pada berbagai tantangan dan situasi yang memerlukan pemecahan masalah, dan keputusan yang diambil dapat bervariasi tergantung pada konteksnya. Berikut argumen dari peneliti lainnya mengenai model pengambilan keputusan. Representasi masalah merupakan konsep yang terkait dengan cara konsumen menghadapi dan memproses masalah dalam konteks pengambilan keputusan. Ini serupa dengan model keputusan pembelian sebelumnya, namun lebih menggambarkan aspek bagaimana konsumen mengartikan dan memecahkan masalah tersebut. Pertama-tama, representasi masalah melibatkan mengidentifikasi suatu tujuan akhir yang ingin dicapai oleh konsumen. Hal ini dapat berupa kebutuhan untuk membeli produk atau layanan tertentu. Selanjutnya, konsumen dapat merancang serangkaian tujuan kecil atau subtujuan yang membantu mereka mencapai tujuan akhir tersebut. Subtujuan ini sering tersusun dalam hierarki tujuan yang menggambarkan prioritas dan keterkaitan antara tujuan-tujuan tersebut.
Selain itu, konsumen memanfaatkan pengetahuan yang relevan mengenai produk atau layanan yang ingin dibeli untuk membantu mereka memecahkan masalah. Pengetahuan ini mencakup informasi tentang fitur, manfaat, harga, merek, dan sebagainya. Terakhir, dalam menghadapi masalah, konsumen mungkin menggunakan aturan sederhana atau heuristik untuk membantu mereka mencari, mengevaluasi, dan mengintegrasikan pengetahuan dalam membuat pilihan. Heuristik ini dapat berupa aturan praktis atau keputusan cepat berdasarkan pengalaman sebelumnya atau informasi yang tersedia. Dalam konteks pengambilan keputusan konsumen, tahapan pencarian berbagai alternatif pilihan merujuk pada berbagai pilihan atau opsi yang dipertimbangkan oleh konsumen dalam proses penyelesaian masalah atau pengambilan keputusan. Perilaku alternatif yang dipikirkan oleh konsumen ini mencakup berbagai tindakan atau pilihan yang dipertimbangkan oleh konsumen ketika mereka berhadapan dengan suatu masalah atau kebutuhan. Misalnya, jika seseorang membutuhkan smartphone baru, mereka mungkin mempertimbangkan berbagai merek. Alternatif pilihan bisa saja melibatkan merek-merek terkenal yang sudah dikenal oleh konsumen. Namun, konsumen juga mungkin mempertimbangkan merek-merek yang kurang dikenal atau baru, terutama jika mereka menawarkan fitur atau manfaat yang unik atau jika mereka menawarkan harga yang lebih terjangkau. Dengan mempertimbangkan berbagai alternatif pilihan ini, konsumen dapat mengidentifikasi dan memilih opsi yang paling sesuai dengan kebutuhan, preferensi, dan anggaran mereka. Hal ini mencerminkan pentingnya dalam memahami perilaku konsumen dan bagaimana merek-merek berinteraksi dalam pasar yang kompetitif. Model pengambilan keputusan pada tahapan mengevaluasi berbagai alternatif solusi melibatkan kriteria pilihan yang dievaluasi berdasarkan atribut, harga, merek, dan asal produk. Konsumen membandingkan harga produk dengan anggaran mereka dan mempertimbangkan nilai produk dengan biaya yang akan dikeluarkan. Merek yang sudah dikenal memiliki reputasi yang baik, mungkin dianggap lebih diinginkan karena mereka mencerminkan kualitas dan keandalan yang terbukti. Asal produk memilih produk yang diproduksi secara lokal atau berasal dari negara tertentu karena alasan kualitas, keberlanjutan, atau dukungan terhadap industri lokal. Dari 3 atribut yang dievaluasi akan memunculkan konsekuensi bila konsumen memutuskan membelinya, yaitu konsekuensi fungsional. Bagaimana produk memiliki performa yang berfungsi memenuhi kebutuhan atau tujuan mereka. Konsekuensi psikososial seperti kekaguman teman. Konsumen juga dapat mempertimbangkan bagaimana pemilihan produk tersebut akan memengaruhi persepsi mereka di mata orang lain. Konsekuensi nilai seperti rasa pencapaian dan harga diri. Mereka dapat merasa bahwa pembelian produk tersebut mencerminkan harga diri mereka. Proses integrasi dalam konteks pengambilan keputusan konsumen mencakup cara konsumen menyatukan atau mengintegrasikan berbagai informasi atau atribut dari berbagai pilihan yang dipertimbangkan. Proses ini dapat terjadi dalam 2 bentuk, proses seimbang dan proses tidak seimbang. Proses seimbang merupakan kelebihan suatu atribut dari sebuah merek yang dapat menutupi kelemahan dari atribut lainnya. Contoh, ponsel mungkin memiliki kamera yang kurang berkualitas, namun fitur lain dan daya tahan baterai yang lama dapat menutupi kekurangan tersebut. Proses tidak seimbang terjadi ketika konsumen menggunakan strategi evaluasi yang lebih sederhana, terutama dalam situasi keterlibatan rendah. Konsumen tidak mempertimbangkan bahwa skor tinggi pada suatu atribut dapat menutupi skor rendah pada atribut lainnya. Mereka lebih cenderung memandang setiap atribut secara terpisah. Misalnya, dalam memilih sampo, konsumen mungkin hanya mempertimbangkan apakah sampo tersebut memiliki khasiat untuk jenis rambut mereka tanpa memperhatikan harga atau mereknya. Dalam representasi masalah, setelah memanfaatkan pengetahuan relevan mengenai produk, maka konsumen mungkin menggunakan aturan praktis atau jalan pintas dalam proses keputusan, yaitu heuristik konsumen. Salah satu bentuk heuristik yang umum digunakan adalah proposisi atau dalil sederhana, jika, maka. Maksud dari proposisi ini adalah bahwa jika suatu kondisi tertentu terpenuhi, maka konsumen akan mengambil tindakan atau keputusan yang sesuai. Heuristik konsumen terdiri dari heuristik ketersediaan, prediksi konsumen cepat dan mudahnya, seperti produk makanan cepat saji,
Ketika seseorang merasa lapar dan memikirkan untuk makan, produk makanan cepat saji seperti burger atau kentang goreng mungkin muncul dalam pikiran karena kemudahan dan kecepatan untuk memperolehnya. Heuristik representatif. Prediksi konsumen seberapa representatifnya dibanding contoh lain. Contoh melihat kemasan yang mirip produk lain, seperti merek minuman energi. Ketika seseorang melihat minuman energi dengan kemasan dan logo yang mirip dengan merek yang sudah dikenal, mereka mungkin cenderung menganggap bahwa minuman tersebut memiliki kualitas dan manfaat yang mirip dengan merek yang sudah mereka kenal sebelumnya. Heuristik penyesuaian dan penjangkaran. Penyesuaian dan kesan pertama yang didasarkan pada informasi tambahan. Contoh layanan perjalanan online. Ketika seseorang pertama kali menggunakan layanan perjalanan online untuk memesan akomodasi, mereka mungkin akan membentuk kesan pertama berdasarkan informasi yang tersedia di situs web, seperti ulasan pengguna, foto kamar, dan fasilitas yang disediakan. Selanjutnya adalah rencana keputusan. Rencana keputusan adalah proses di mana individu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memilih di antara berbagai alternatif selama penyelesaian masalah. Ini melibatkan serangkaian langkah yang bervariasi dalam hal khusus dan kerumitan, tergantung pada kompleksitas masalah yang dihadapi. Rencana keputusan juga berkaitan dengan intensi individu untuk bertindak atau berperilaku berdasarkan pilihan yang dibuat. Tipe-tipe keputusan. Pemecahan masalah secara luas atau extended problem solving adalah suatu proses pengambilan keputusan pembelian di mana pelanggan memerlukan usaha dan waktu yang cukup besar untuk meneliti dan menganalisis berbagai alternatif. Contohnya, mobil, motor, komputer. Pemecahan masalah secara terbatas atau limited problem solving merupakan proses pengambilan keputusan belanja yang melibatkan upaya dan waktu yang tidak terlalu besar. Biasanya mengandalkan informasi pribadi dibanding eksternal. Contohnya, parfum, pasta gigi, sabun. Perilaku sebagai respon rutin atau pengambilan keputusan secara kebiasaan atau habitual decision making adalah proses keputusan yang melibatkan sedikit usaha dan waktu, seperti kesetiaan merek, secara konsisten membeli merek tertentu, dan kesetiaan toko, kondisi di mana pelanggan suka dan terbiasa mengunjungi toko yang sama. Pembelian tidak terencana atau impulse buying merupakan keputusan pembelian yang dibuat secara spontan, seketika setelah melihat barang dagangan. Produk impulse buying biasanya dipajang di tempat yang mudah dilihat pelanggan. Contohnya permen, es krim, atau ragam produk yang dipajang di meja kasir. Tujuan akhir dari pengambilan keputusan adalah untuk memilih solusi atau tindakan dianggap paling sesuai atau optimal dalam menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan akhir dominan adalah tujuan utama atau yang paling dominan yang menjadi fokus utama dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, tujuan dominan adalah prioritas tertinggi yang harus dipenuhi atau dicapai melalui pilihan yang dibuat. Berikut gambaran tentang tujuan akhir dominan dalam pengambilan keputusan. Terdapat faktor-faktor yang memengaruhi aktivitas penyelesaian masalah, yaitu tujuan konsumen. Motivasi dan kebutuhan individu memengaruhi bagaimana mereka mencari solusi atau alternatif yang sesuai dengan tujuan mereka. Pengetahuan konsumen mengenai alternatif dan kriteria pilihan. Pengetahuan tentang produk, layanan, dan kriteria penelitian memengaruhi cara konsumen memproses informasi dan membuat keputusan. Tingkat keterlibatan konsumen. Tingkat keterlibatan konsumen menentukan seberapa pentingnya suatu keputusan bagi mereka, yang pada gilirannya memengaruhi perhatian dan upaya yang mereka berikan dalam menyelesaikan masalah dan memilih alternatif. Pengaruh lingkungan, budaya, kelompok sosial, dan situasi saat ini di sekitar konsumen memengaruhi persepsi, preferensi, dan keputusan mereka dalam memilih alternatif. Berikut gambaran mengenai tingkat keterlibatan konsumen. Pasca pembelian konsumen, terdapat 3 hal yang dilakukan konsumen
setelah mengkonsumsi atau menggunakan produk yang disebut dengan product disposition. Menjaga, ini adalah tindakan di mana konsumen mempertahankan atau menyimpan produk untuk digunakan kembali di masa depan. Contohnya, seseorang mempertahankan buku favorit yang disimpan dan akan dibaca kembali kelak, atau pakaian yang disukainya. Membuang selamanya, ini terjadi ketika konsumen memutuskan untuk membuang produk tanpa kemungkinan untuk menggunakannya lagi. Contohnya, seseorang membuang botol plastik setelah selesai minum air di dalamnya. Hal ini juga dapat timbul bila konsumen tidak menyukai merek tertentu dan kelak tidak akan melakukan pembelian yang sama. Membuang sementara atau menyewakan. Ini terjadi ketika konsumen membuang produk hanya untuk sementara waktu dengan niat untuk menggunakan kembali di masa depan. Contohnya, seseorang menyewakan gaun untuk sebuah acara spesial, kemudian mengembalikannya setelah acara tersebut berakhir. Para pemasar diharapkan dapat merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dan memahami bagaimana konsumen memproses informasi serta membuat keputusan pembelian produk atau jasa. Bahkan, pemasar juga perlu mempertimbangkan pasca pembelian konsumen. Saya Niken Paramitasari, sampai jumpa lagi.